Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih banget buat teman-teman semua udah meluangkan waktu untuk ikut webinar kali ini. Berarti ini indikasi bahwasanya teman-teman punya apa namanya motivasi untuk belajar hal baru. Jadi teman-teman mau mengosongkan gelas dulu, belajar dari yang lebih muda atau yang lebih tua itu it's okay gitu. Selama itu ilmu yang bermanfaat, kenapa enggak gitu kan? Jadi di sini saya lihat teman-teman juga kelihatan antusias gitu ya. Jadi webinar kita pada malam hari ini yaitu judulnya itu rahasia melukis landscape untuk pemula pakai cat akrilik dengan modal minim. Nah, saya pengen cerita sedikit sebenarnya teman-teman. Kenapa saya ngambil judul ini gitu kan? Ini sebenarnya latar belakangnya ada salah satu mindset yang saya rasa kurang tepat ya, kurang tepat. Bukan berarti salah, bukan berarti terlalu benar ya, tapi kurang tepat. Apa itu mindsetnya? Jadi nanti kan saya jelaskan, saya nggak mau spill di awal dulu, biar teman-teman ikutin webinar ini sampai habis ya, karena di ujung webinar nanti ada banyak bonusnya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu ya. So, kurang lebih kayak gitu. Tadi saya lihat teman-teman banyak dari berbagai daerah ya, kurang kurang lebih dari seluruh penjuru Indonesia kayaknya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke eh, materi selanjutnya, yaitu slide selanjutnya. Nah, sebagaimana teman-teman ikutin webinar atau seminar atau apapun itu, maka rasanya nggak afdol kalau kita nggak kenal siapa sih pembicaranya itu. Bukan berarti saya sombong, tapi di sini biar teman-teman trust, memberikan kepercayaan kepada pembicara itu. Yang mana ketika kita memberikan trust atau kepercayaan kepada pembicara itu, maka ilmu yang ada dari saya itu lebih mudah ditransfer ke teman-teman semua, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebagaimana teman-teman perlu ketahui, ketika seorang pembicara itu perlu diketahui, yaitu apakah ilmunya kredibel ataukah dia cocok untuk saya ambil ilmunya, kemudian kedua sepak terjang atau apa aja yang sudah dia lalui, kemudian banyak sekali pengalaman yang mungkin itu bisa menjadi kredibilitas dia sebagai pembicara. Nah, jadi saya perkenalan dulu. Jadi nama saya adalah Muhammad Faris Senarazi. Biasa dipanggil Mas Farisian, Kak Farisian, atau Mas Faris, bebas saja teman-teman, asal jangan panggil saya Bapak ya, karena saya belum nikah gitu. Saya adalah seorang seniman dan juga konten kreator sejak tahun 2016 di akun @freezeart. Kalau teman-teman pernah stalking IG saya itu ada di bio itu saya tulis akun @freezeart ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi di sana memang saya udah ngonten dari 2016 ya, kurang lebih 8 tahunan ya. Nah, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, jadi saya pengen cerita sedikit dulu kali ya. Mungkin biar lebih mencairkan suasana. Siapa sih Kak Faris ini gitu ya? Mungkin teman-teman penasaran gitu ya. Saya throwback dulu tahun 2014. Ini awal-awal saya mulai menggambar. Jadi dulu sebenarnya saya mulai menggambar tuh sejak kecil, teman-teman. Dulu cita-cita saya jadi pilot. Tapi karena keseringan, karena terbayang pengen jadi pilot itu, saya sering menggambar pesawat. Bahkan sampai kertas kantor bapak saya itu sering tak gambarin, kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau teman-teman atau ada di sini ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak yang suka coret-coret kertas itu berarti dia punya indikasi bahwa saya memiliki potensi di bidang seni, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini dulu gambaranku masih cupu 10 tahun yang lalu 2014 itu aku masih SMP ya, masih suka gambar sana sini kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian tahun 2015 itu saya mulai gambar-gambar tiga dimensi pakai pensil, kurang lebih kayak gitu. Dulu ini masih viral gambar tiga dimensi pakai pensil. Dan sempat saya upload juga di grup Facebook waktu itu, Facebook komunitas ngegambar gitu sampai sempat viral juga gitu. Gimana sih cara buatnya dilipat gini kok bisa kayak efek tiga dimensi, kurang lebih kayak gitu. Itu jadi hal yang unik bagi saya pribadi. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah nyoba gambar-gambar tiga dimensi nggak? Coba chat di kolom komentar, saya pengen tahu. Ada yang pernah nyoba nggak? Belum. Belum pernah kayaknya ya. Saya Kak, wah aku pernah. Wah keren keren. Jadi di sini teman-teman banyak yang mungkin udah punya pengalaman ya dalam gambar gitu ya. Kemudian lanjut tahun 2016 itu sudah mengarah ke realis nih. Karena waktu itu saya lebih banyak repetisi latihan. Dari banyak repetisi latihan ini secara otomatis kita belajar dari pengalaman. Ibaratnya kayak seorang pilot gitu ya. Jam terbangnya semakin tinggi maka pengalamannya semakin bagus juga. Kan waktu itu saya selalu manfaatin semaksimal mungkin peralatan yang saya punya. Kalian bisa lihat di sini gambar Gunung Rinjani ini saya melukisnya pakai oil pastel titi waktu itu. Bahkan oil pastelnya tuh burik banget sampai jamuran. Itu saya campur sama
kalau nggak salah pensil warna ya, pensil warna Faber-Castell kayak gitu. Nah, ini tahun 2016 juga saya mulai buat akun Instagram ya. Di sini saya sudah mulai konsisten berkarya pakai oil pastel. Nah, di sini saya mulai nyicil teman-teman. Dulu kan masih sekolah tuh. Jadi kita nyicil uang jajan itu sampai saya beliin peralatan-peralatan lukis, kurang lebih kayak gitu, teman. Kemudian saya juga sudah menjual berbagai karya lukis naturalis ke berbagai penjuru di Indonesia. Nah, itu saya dapetin kliennya dari Facebook maupun dari Instagram Freeze Art itu karena seiring saya selalu konsisten upload portofolio saya di sana, di situ saya menemukan orang-orang saya gitu, orang-orang yang minat dengan karya saya. Kurang lebih seperti itu perkenalan singkat saya karena kalau dijelaskan semuanya nggak bakalan cukup di webinar kali. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi next kita masuk ke bahasan intinya. Kenapa melukis landscape dengan budget minim itu realistis? Mungkin teman-teman tanya gitu, apakah perlu peralatan yang mahal gitu ya? Nah, ini mindset yang saya bahas di awal tadi. Karena ada mindset yang menurut saya kurang tepat ya, dalam tanda kutip kurang tepat ketika berkarya seni lukis. Di mana kalau peralatan lukisnya bagus, berarti lukisannya otomatis bagus ya. Kemudian kalau peralatan lukisnya murah, berarti otomatis lukisannya jelek gitu ya. Nah, ini apa namanya menjadi mindset atau pernyataan yang 100% tidak benar dan 100% tidak salah juga gitu kan. Karena peralatan melukis yang bagus itu juga berpengaruh terhadap kualitas lukisan kita dalam jangka panjang. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang slide selanjutnya. Kalian percaya nggak? Coba coba tulis di kolom chat. Lukisan ini aku buat pakai medium cat wash, Meris harga 50 ribuan. Cat watercolor cake yang jamuran gini merek Giotto saya masih ingat banget. Kalian percaya nggak? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini saya upload tahun 2021 di akun @freezeart. Ini benar-benar pakai itu serius. Saya nggak bohong, saya nggak mau lebay. Benar-benar saya pakai cat gouache Meris harga 50 ribuan sama cat watercolor cake yang kayak gini kalau nggak salah saya belinya 30 ribu atau 40 ribuan ya kalau nggak salah. Kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pernah pakai cat watercolor cake itu pernah nggak? Coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak pakai kertas pakai cat watercolor cake kayak gini? Nah, itu kan kalau kita pakai cat watercolor cake gitu, itu kan pakai air ya. Yang mana ketika dia air itu mengendap, dia akan jadi lembab. Yang mana lembab itu akan menimbulkan jamur gitu ya. Biasanya jamurnya putih-putih gitu. Nah, itu saya kerokin lagi, terus saya pakai pigmen warna. Karena cat watercolor itu ibaratnya kalau saya bahasakan ya, itu 80% air dan 20% tuh pigmen warna. Kurang lebih kayak gitu. Karena cat watercolor itu kan tekniknya akuarel. Jadi benar-benar kebanyakan intensitas airnya lebih banyak daripada intensitas warnanya. Tapi kayak gitu tuh. Nah, kita lanjut. Nah, kalian percaya nggak? Ini juga saya pakai yang sama. Aku pakai, aku buat pakai cat watercolor yang jamuran juga ini. Jadi kenapa saya lebih ke lukisan landscape kayak gini ya? Kenapa nggak kayak lukisan abstrak yang mana itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menikmatinya. Kenapa saya melukis landscape? Karena saya pengen semua orang bisa menikmati karya saya gitu. Karena seawam-awamnya orang pasti bilang lukisan ini cakep gitu ya. Pasti bilang lukisan ini cakep karena apa? Karena ini standar orang awam gitu ya, realis, kemudian alam dan seterusnya. Berbeda dengan abstrak, kemudian surrealisme yang memang itu lukisannya itu memiliki filosofi tersendiri dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menikmatinya. Jadi saya pengen karya saya itu bisa dinikmati oleh orang banyak dan oleh orang awam. Lebih kayak gitu. Jadi kenapa saya bisa nulis kayak gini? Itu karena saya pengen orang-orang itu menikmati gitu. Teman-teman bisa nilai sendiri kan dari pencahayaannya, kemudian gelap terangnya, kemudian jauh dekatnya objek dan seterusnya itu kan teman-teman bisa nikmati sendiri ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita manfaatkan apa yang ada gitu teman-teman. Nah, ini dia. Tapi bukan berarti memilih material itu nggak penting ya tadi seperti yang saya katakan. Tapi jangan sampai mindset atau pernyataan tadi itu nyebabin kita terhalang buat berkarya. Jadi maksimalkan apa yang kita punya sekarang. Kalau teman-teman punya watercolor atau crayon titik kayak saya tadi itu maksimalkan aja gitu. Maksimalkan apa yang kita punya. Yang terpenting apa? Yaitu man behind the gun. Siapa sih orang yang mengoperasikan itu? Nah, kurang lebih itu nanti kita akan bahas secara lengkap ke depannya. Nah, kuncinya ini teman-teman.
Milih peralatan melukis yang berkualitas itu bagus untuk jangka panjang. Sekali lagi ini untuk bagus untuk jangka panjang. Tapi untuk memulai ya dalam tanda kutip memulai berkarya lukis, pakai aja peralatan yang ada gitu. Bahkan pensil warna seboring apapun itu bisa di apa namanya disulap menjadi lukisan yang bernilai gitu. Kalau kita tahu ilmunya. Kayak saya katakan maksimalkan di ilmu mengoperasikan peralatannya. It's about man behind the gun. Siapa sih orang di balik itu? Misalkan orangnya si A gitu. Kalau dia punya ilmunya, dia pasti bisa maksimalkan apa yang dia pakai gitu. Ibaratnya kayak apa seorang chef gitu ya, atau ketika di gunung gitu, kita bisa masak apapun itu bisa jadi enak gitu karena ada ilmu survival misalkan dan seterusnya. Karena apa? Itu ilmu yang jadi kuncinya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi di sini saya belum jawab-jawab pertanyaan ya. Jadi kita bahas dulu secara tuntas materinya. Oke, sekarang kita masuk ke list peralatan melukisnya, teman-teman. Sekarang di sini teman-teman udah ada yang dapat ebook list peralatan melukis nggak? Yang gratis itu yang saya upload di konten saya Instagram. Kira-kira udah pada dapat belum? Kalau belum dapat nanti saya kirimin di grup grup webinar ya. Kira-kira udah pada dapat dong? Belum? Coba komen di kolom komentar. Udah ada yang belum juga. Oke, sudah dapat belum? Ntar saya kasih gratis ya. Pokoknya bonus besar-besaran buat teman-teman yang ikut webinar kali ini. Jadi ikutin sampai habis ya. Ntar saya kirimkan dulu ya ke grup. Eh, Oke, banyak yang belum karena mungkin ini pertama kali ya ikut webinar saya gitu ya. Oke, oke sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini teman-teman bisa catat juga, tapi nggak apa-apa, nggak usah dicatat. Nanti akan saya kasih PDF-nya secara gratis ya. Jadi ini dia list peralatan melukis landscape budget minim pakai cat akrilik ya. Tapi di sini saya tekankan pakai cat akrilik. Kenapa pakai cat akrilik? Karena seperti ini teman-teman. Kalau saya pribadi itu mending teman-teman belajar pakai cat akrilik langsung. Kenapa? Karena ibaratnya kita naik motor ya, belajar naik motor. Ketika teman-teman belajar langsung naik motor itu pakai motor kopling gitu. Otomatis ketika teman-teman pakai motor metik yang di level di bawahnya itu bakalan langsung bisa. Karena apa? Kita langsung loncat ke yang atas gitu, level yang atas gitu. Bukan berarti cat akrilik level atas banget ya. Bukan, tapi ibaratnya ketika kita sudah bisa cat akrilik itu medium-medium lukis lainnya itu bakalan mudah kita adaptasikan ke depannya, kurang lebih kayak gitu teman. Nah, jadi di sini saya sajikan harga riset dari risetku di Shopee ya. Nanti kalau kalian ada toko alat tulis offline di tempat kalian itu kalian bisa pertimbangkan lagi list peralatan yang saya rekomendasikan di slide kali ini. Jadi yang pertama tentunya paling penting yaitu cat akrilik teman-teman. Kalau nggak ada cat ya gimana mau melukis gitu ya. Cat akrilik itu saya sarankan beli yang satu set aja tuh. Yang 49.500 kurang lebih. Ini 12 warna itu udah bisa melukis berbagai warna gitu. Jadi teman-teman tinggal belajar pencampuran warnanya aja gitu. Kemudian ada kuas lukis satu set. Nah, kuas lukis ini saya sarankan beli aja yang kayak Giotto, Joico, dan seterusnya. Yang merek-merek yang murah itu bisa banget. Asalkan apa? Asalkan teman-teman tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu merawat kuasnya kayak gimana. Jangan sampai kita misalkan kalau kuasnya itu teman-teman pakai cat, kemudian didiemin semalaman, otomatis kuasnya kering kan, keras. Nah itu susah banget kalau kayak gitu. Makanya perlu namanya ilmu teman. Ilmu apa? Ilmu merawat kuas. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada kanvas pad ya. Ada kanvas pad. Sebentar. Ada kanvas pad di sini harganya 77.000, mungkin agak pricey atau agak mahal ya mungkin bagi teman-teman semua. Kenapa saya sarankan kanvas pad? Karena kanvas pad ini dia kanvas, lembaran kanvas disatukan jadi kayak buku gambar gitu teman-teman. Jadi untuk latihan ini saya sarankan banget buat teman-teman beli kanvas pad. Nanti ada di linknya di PDF yang akan saya kasih nanti ke teman-teman. Itu kalau teman-teman mau beli, it's okay buat latihan. Kenapa saya nggak saranin pakai kanvas yang sudah jadi langsung buat latihan? Karena sayang banget ya kanvas sudah jadi yang udah ada spanrannya, teman-teman pakai buat latihan. Itu sayang banget, mending pakai buat ngelukis yang asli gitu. Jadi saya sarankan ini, kalau teman-teman nggak ada budget juga bisa pakai kertas Manila. Asalkan ketebalan kertasnya itu pas gitu ya, bisa bisa menampung pigmen warna dari cat akrilik gitu. Jangan sampai kita pakai kertas HVS misalkan yang terlalu tipis gitu. Jadi kan cat akrilik itu karakteristiknya dia tuh kayak plastik yang dicairkan, teman. Yang mana pigmen warna ini tuh lebih tebal gitu. Kalau kita pakai
media lukis yang tipis, maka dia kalah media lukisnya. Makanya kalau teman-teman ngelukis di kertas HVS pakai cat itu bakalan bolong itu kertasnya. Lebih kayak gitu. Oke, next selanjutnya di sini yang keempat itu palet lukis ya. Ini harganya 26.800 saya lihat di Shopee. Tapi kalau teman-teman mau buat itu bisa banget. Teman-teman bisa pakai tahu kertas karton yang coklat gitu nggak, teman? Yang tebel gitu. Saya lupa ya namanya kertas karton, bukan kertas sih, karton yang coklat tebel gitu biasanya ada di tempat fotokopian. Itu teman-teman bisa pakai, itu kan keras tuh. Nah itu teman-teman lapisin pakai kertas mika atau kertas yang biasa dipakai untuk ngejilid dokumen, ngejilid makalah, ngejilid skripsi itu kan biasanya ada kertas mika yang bening itu. Itu teman-teman bisa lapisin kertas karton tadi, kemudian di bawahnya dikasih selotip, itu bisa banget jadi palet lukis yang alternatif gitu. Teman-teman bisa buat sendiri gitu ya. Kemudian yang kelima ada lap microfiber. Nah, atau lap biasa atau serbet biasa bisa banget. Nah, kenapa saya saranin lap microfiber? Karena lap microfiber ini ada tekstur-tekstur yang bisa buat kuas kita itu lebih apa ya? Untuk bersihin kuas kita itu lebih bersih gitu. Misalkan ketika teman-teman mau ganti warna nih misalkan, ganti warna itu kan misalkan kita kobokin kuasnya itu di kobokan air gitu kan. Nah, kemudian kuasnya basah nih, tapi masih ada residu cat yang nempel di ujung kuasnya. Nah, itu teman-teman bisa bersihkan kuasnya itu di lap microfiber ini. Jadi lebih bersih aja gitu. Kemudian kobokan air ini gratis ya teman-teman, bisa pakai bagian bawah botol plastik gitu atau enggak pakai apa ya, gelas kaca gitu yang udah nggak kepake gitu ya. Nanti selengkapnya nanti aku kirimin ebook list peralatan beserta linknya via Shopee ya. Kalian bisa juga sesuaikan kalau mau beli di toko offline. Jadi ini jadi kayak panduan aja gitu ya. Jadi ini list-list peralatan yang esensial, artinya yang benar-benar penting gitu ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kita nggak terlalu butuh misalkan kayak easel dan seterusnya, itu bisa di atas meja dulu teman-teman. Jadi semakin berjalannya waktu teman-teman bisa invest ke peralatan yang lebih memadai. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya akan ngasih beberapa tips langkah-langkah melukis landscape yang realis. Nah, di sini teman-teman masih semangat nggak? Coba komen dulu dong. Masih semangat nggak nih? Saya penasaran nih teman-teman semua. Masih semangat? Oke, masih semangat ya. Saya kira udah ngantuk. Masih semangat? Oke, oke, oke. Siap. Tap gas lagi ya. Nah, langkah-langkah melukis landscape yang realis itu gimana sih? Nah, yang pertama, ini ilmu baru mungkin bagi sebagian teman-teman atau mungkin teman yang udah tahu bisa nambah insight lagi gitu ya. Yang pertama, itu kita bisa pilih foto referensi yang pas dulu. Contohnya di sini saya pakai foto referensi dari eh, salah satu media di Lombok gitu ya, yang memasarkan pariwisata gitu. Ini di Desa Sembalun ya tepatnya. Jadi di sini benar-benar desanya tuh cantik banget teman-teman. Ini namanya Bukit Pergasingan. Kemudian itu kita bisa lihat ya perkabutannya itu halus banget kayak halus sutra gitu ya. Nah, kita bisa pilih dari komposisinya yang bagus, kemudian ada objek-objek pendukungnya. Di sini misalnya teman-teman bisa lihat ada objek-objek petani yang lagi ke sawah itu kayak menggambarkan suasana, kayak fotonya itu bercerita gitu. Ini di pagi hari gitu. Ini di waktu pagi yang berkah gitu, mencari rezeki di ladang gitu ya, memetik hasil tanam mereka gitu. Jadi seolah-olah bercerita gitu. Nah, ketika kita melukis objek seperti ini itu seolah-olah menjadi sebuah masterpiece, kurang lebih kayak gitu. Cara saya pribadi untuk memilih foto referensi. Kita lihat juga komposisinya gimana. Di sini teman-teman bisa lihat ada pohon, ada dua pohon kanan, dua pohon juga di kiri, jadi kayak seimbang gitu. Dan juga di apa namanya didukung dengan ada perkabutan di belakangnya itu kayak ngasih efek jarak jauh dan jarak dekat. Objek yang lebih jauh dari mata itu warnanya semakin pudar, tapi objek yang lebih dekat dengan mata itu warnanya semakin pekat. Teman-teman bisa lihat ya, warna warna pohonnya itu jadi warna hitam, warna yang lebih jauh itu warnanya biru, alias lebih pudar gitu. Nah, yang kedua yaitu buat sketsa kasarnya. Nah, ini simpelnya ya, saya nggak demonstrasikan proses melukisnya. Buat sketsa kasarnya. Kenapa sketsa ini penting? Karena sketsa ini jadi panduan tata letak di mana kita mau naruh warna-warna yang akan kita lukis gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, lukisan kita kayak amburadul aja gitu, kayak abstrak mungkin ya, kayak gitu. Kenapa penting sketsa ini? Karena misalkan kita mau menggambarkan landscape Gunung Bromo gitu. Kalau kita nggak
tahu tata letak, misalkan Bromonya di mana, kemudian kita langsung aja bisa aja kita langsung lukis pakai cat kayak gitu kalau sudah profesional. Tapi dalam hal ini kan kita bahas secara pemula. Jadi kita buat sketsanya dulu. Nah, untuk buat sketsa itu ada teknik-tekniknya juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lukis warna dasarnya, teman. Lukis warna dasarnya. Ntar saya mute dulu. Kita lukis warna dasar. Setelah kita sketsa, kita lukis warna dasar. Nah, cara nentuin warna dasar itu kayak gimana? Nih, tipsnya teman-teman bisa lihat, misalkan foto referensi nih. Coba teman-teman sipitin mata kalian di foto referensi itu kayak gini. Sipitin kayak gitu, itu bakalan kelihatan warna dasarnya. Nah, kayak diblurkan sedikit gitu. Nah, itu bakalan kelihatan warna dasarnya. Nah, cara kita peka sama warna dasar itu apa? Caranya itu belajar color mixing, belajar pencampuran warna. Jadi ini dia warna dasarnya itu benar-benar kita lukis dulu objek dasarnya, namanya itu blocking in ya teknik ini. Tahapan ini namanya blocking in. Jadi kita block dulu semuanya sebelum kita ke step selanjutnya yang lebih detail. Yang keempat yaitu mulai tahap layering dan detailing. Layering ini mulai kita tahapan apa namanya menimpa warna-warna tadi gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini kan saya timpa warna pepohonan ini di atas perbukitan tadi. Jadi ini teknik layering namanya. Enaknya cat akrilik itu kan dia cepat kering, nggak seperti cat minyak. Yang mana itu cepat kering, kita bisa timpa langsung dalam jangka waktu yang singkat gitu. Kurangnya 10 menit, 15 menit udah kering banget itu cat akrilik. Lebih kayak gitu. Jadi teknik layering dan detailing penting banget buat lukisan kita lebih kelihatan realistis. Kayak gitu teman-teman. Yang terakhir yaitu tahap finishing atau sentuhan air. Jadi di sini misalkan kita kasih kayak objek-objek pendukung, di sini saya kasih awan gitu ya biar kelihatan lebih syahdu gitu. Mendukung suasana pagi yang mulai disambut oleh awan-awan, semburat awan gitu, semburat awan pagi. Jadi itu ibarat bercerita gitu ya. Jadi visual yang kita tuangkan di media lukis itu ibarat bercerita kepada orang yang menikmati karya lukis kita, kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, kalau lihat karya lukis misalkan dari Instagram saya itu kan teman-teman follow itu karena apa? Karena mungkin tertarik gitu ya dari desainnya dan seterusnya. Karena apa? Karena dari realisme tadi yang saya bisa ciptakan melalui harmoni-harmoni warna, sketsa dan seterusnya. Lebih kayak gitu, teman. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini dia kuncinya, teman-teman. Maksimalkan di ilmu. Ilmu ini penting banget. Jadi ibaratnya dia yang menggerakkan kita untuk melakukan itu. Ibaratnya apa namanya? Kalau kita nggak punya ilmunya, gimana mungkin kita menggerakkan indera kita? Ini kayak itu ya kasarannya. Jadi maksimalkan di ilmu karena ketika kita investasi di ilmu itu berkali-kali lipat apa namanya returnnya, kembalinya ke kita itu berkali-kali lipat ketika kita investasi di ilmu. Kemudian yang kedua, praktikkan trial and error ilmunya. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman punya ilmunya nih, tapi cuman ngendap di kepala itu jadi pengetahuan aja. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya trial and error. Perlu yang namanya kita ber apa ya, mengalami sendiri ilmunya itu. Artinya apalagi ketika kita belajar melukis. Yang mana ketika kita belajar melukis, itu indera kita itu harus banget diadaptasi terhadap warna dan seterusnya. Mata kita perlu diadaptasi, perlu diajak untuk apa namanya? Beradaptasi dengan percampuran warna, tangan kita perlu beradaptasi biar lebih luas untuk gambar sketsa, kemudian otak kita perlu beradaptasi untuk memikirkan bagaimana komposisi lukisannya ke depannya. Oh, kalau kalau eh, pohon di dekat sini berarti dia objeknya lebih besar, kalau objeknya lebih jauh berarti pohonnya lebih kecil. Nah, itu ada perspektifnya juga. Jadi Iya, indera-indera kita itu perlu yang dulunya Rian sih adaptasi, teman-teman. guru Perlu TK. adaptasi, yang mana kita perlu yang namanya mempraktekkan itu. Jadi perbanyak aja trial and error, praktik, praktik, dan praktik. Yang ketiga yaitu sabar dan konsisten. Apapun bidang yang teman-teman pengen dalemin, apapun yang teman-teman pengen achieve, pengen teman-teman capai, itu pasti yang namanya ada sabar dan konsisten. Kaidahnya kita dalam hidup ini untuk mencapai sesuatu itu pasti harus ada harga yang harus dibayar gitu. Sabar dan konsisten ini salah dua yang harus kita bayar gitu. Apapun itu nggak ada yang instan di dunia ini gitu ya. Kalian harus sabar dan konsisten. Kita bisa belajar dari
semangat kita belajar tuh harus kayak orang yang lari maraton, teman. Orang yang lari maraton itu apakah dia di awal itu langsung sprint cepat gitu, kemudian dia cepat selesai gitu maratonnya, larinya? Enggak kan? Dia konstan. Dia konstan kecepatannya sampai ke garis finish. Artinya apa? Artinya 1% setiap hari dan konsisten itu lebih baik daripada misalkan 50% cuman 1 hari doang, kemudian ke depannya kita nggak belajar lagi. Jadi perlu yang namanya konsistensi kita belajar. Sekarang misalkan belajar tentang sketsa aja lah, besok lagi sketsa garis kayak gini lah. Jadi perlahan-lahan. Yang penting apa? Yang penting bertahap dan konsisten. Kurang lebih kayak gitu, teman. Yang keempat yaitu share inspirasi di sosial media. Kenapa ini penting? Coba saya pengen tanya teman-teman semua. Kira-kira teman-teman tahu akun IG saya, Farisian itu dari mana coba? Dari Reels kah atau di tag teman di konten saya kah atau bagaimana? Coba tulis di kolom chat ya. Dari Reels IG, oke. Dari Explore IG, lewat gitu aja, oke. I see, lewat beranda, oke. Nah, rata-rata teman-teman kan tahu sendiri. Berarti teman-teman tahu konten saya itu dari sosial media. Karena apa? Karena konsisten, saya uploadnya konsisten. Nah, ketika teman-teman men-share inspirasi di sosial media, itu konten kita itu akan menemukan orangnya sendiri gitu. Ketika kita sering posting tentang sepak bola misalkan, pasti orang-orang yang datang itu orang-orang yang suka sepak bola gitu. Sosial media ini ibarat pedang bermata dua. Teman-teman mau pakai untuk kebaikan atau pakai untuk keburukan gitu. Entah itu apapun bidang yang teman-teman jalanin, itu bisa kita gunakan untuk kebaikan gitu. Jangan sampai kita gunakan untuk keburukan, misalkan buat buat konten prank misalkan gitu kan. Nanti orang kaget gitu. Malah dia nanti doain kita yang enggak gitu kan, bahaya banget. Masa kita bayar doa orang yang terzolimi, kan bahaya banget kan. Jadi mending kita share inspirasi, share kebaikan-kebaikan, teman. Salah satunya kebaikan berkarya gitu. Dari kita berkarya, kita ditemukan oleh orang-orang yang suka dengan karya kita. Contohnya teman-teman sendiri kan, teman-teman proof, teman-teman buktiin sendiri di sana. Teman-teman tahu dari Reels, kemudian teman-teman lihat, wah ini kayaknya bermanfaat akunnya, kemudian teman-teman follow. Itu adalah manfaat dari share inspirasi di sosial media. Lagi kalau teman-teman pengen berkarya, jujur aja saya sendiri itu dapat klien, dapat orang-orang yang beli lukisan saya itu dari eh, IG saya Freeze Art itu gitu. Kurang lebih seperti itu, teman. Kita lanjut ya, slide selanjutnya. Nah, ini mungkin materi yang lebih tambahan gitu ya. Apa sih untungnya jago melukis pemandangan gitu ya? Mungkin teman-teman nanya gitu, ah cuma hobi doang, cuma healing aja gitu ya. Tapi di sini saya akan bahas ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bisa jadi kegiatan healing di rumah aja tanpa perlu traveling jauh-jauh. Ya mungkin ini sebagian orang ya, terutama untuk bapak-bapak atau ibu-ibu misalkan atau mbak-mbak yang pengen kegiatan di rumahnya itu kreatif, bisa banget cobain belajar melukis landscape kayak gini. Coba teman-teman lihat inspirasi dari Pak SBY. Sekarang Pak SBY itu di masa tuanya itu sedang aktif bagiin perjalanan melukis naturalisnya di Facebook pribadinya beliau sama di akun IG-nya Ibu Ani Yudhoyono. Dan beliau cerita sendiri itu beliau melukis itu melukis foto landscape yang difoto oleh mendiang almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Itu berarti lukisan itu menjadi bahasa visual yang dia pengen tuangkan dalam bentuk warna-warna yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi pernah Pak SBY itu melukis dia duduk sendiri di tepi pantai ketika sunset itu kayak bercerita banget, bahkan saya ngelihatnya itu sampai nangis gitu, kayak bener-bener bercerita gitu. Dia merindukan istrinya karena sunset itu ternyata jepretan foto istrinya ketika dulu semasa hidupnya. Kurang lebih saya merasa wah ini bercerita banget, saya sampai neteskan air mata. Jujur aja saya nggak mau lebay karena saya penikmat seni juga, jadi bisa sampai sehusyuk itu menikmati karya seni gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, keuntungannya yaitu teman-teman bisa ngasih kado untuk orang tercinta. Kado yang spesial ialah handmade atau crafted. Artinya, artinya gini, coba teman-teman posisikan diri sebagai orang yang dikasih kado lukisan, misal. Gimana perasaan teman-teman ketika itu? Coba tulis di kolom komentar. Ketika dikasih lukisan, oke, kira-kira gimana? Gimana perasaannya? Pasti ngerasa kayak dihargai banget gitu ya.
apalagi lukisan kayak gini tuh seolah-olah warna-warna yang kita racik itu bisa meluluhkan hati seseorang yang melihatnya. Pasti auto dijadiin pajangan dinding yang spesial gitu kan. Jadi eh, sesuatu yang dibuat dengan tangan, lagi seperti lukisan contohnya, yang mana itu butuh detail, itu butuh ketelatenan, itu butuh kesabaran. Berarti orang yang melihat atau orang yang mendapatkan kado dari kita sebagai sebuah lukisan itu ngerasa kayak, wah ini saya dibuatin sepenuh hati nih, pakai tangan sepenuh hati gitu ya. Sama kayak ibu-ibu yang misalkan buatin anaknya nasi goreng untuk bekal sekolah itu kan dibuat sepenuh hati, pasti anaknya mungkin lahap makannya itu pasti rasa ada kebahagiaan tersendiri. Apalagi kita ngasih kado kayak gini teman, itu pasti ada kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi ini salah satu inspirasi. Ini dua teman saya waktu itu udah menikah, jadi saya kasih mereka lukisan seperti ini teman. Dan 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 saya juga difotoin gitu di dinding ruang tamu mereka, ternyata mereka pajang gitu karena memang itu seberharga itu gitu. Nah, yang ketiga, ini agak unik nih teman-teman. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Jadi teman-teman bisa berkarya sambil bertamasya atau berliburan ya. Namanya ini melukis plein air. Nah, ini jarang banget dilakuin sama orang-orang sekarang. Nah, teman-teman kalau lihat kontennya Pak SBY itu sering ngelukis di Pantai Pacitan, kemudian dia ngelukis juga di apa namanya? Di dekat Gunung Merapi, dia lukis langsung di sana. Jadi referensinya itu langsung di depan mata gitu. Jadi kegiatan melukis plein air atau melukis luar ruangan ini bisa jadi kegiatan alternatif sambil berlibur gitu ya. Bahkan bareng anak-anak gitu. Jadi kegiatan kayak gini tuh bisa nantang kita dan mati kita buat cepat dalam nyampur warna, karena kan suasana atau cuaca itu berubah-ubah. Otomatis objek yang kita lihat itu warnanya juga berubah, bayangannya juga berubah. Nah, di sini kita dilatih skill kita mencampur warna, skill kita melukis objek yang di depan mata kita, dan seterusnya. Nah, saya pengen cerita sedikit teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan, ini foto di sini saya pakai jaket lagi Ya, duduk ini. serah lah bekerja dari SMA juga boleh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini foto saya lagi duduk ini. Sebenarnya ada cerita gini ceritanya. Em, Jadi dulu saya di sini, ini nama tempatnya itu Aran Ketepasan di daerah Lombok Timur ya, di daerah saya. Waktu itu saya ngelukis di sana teman-teman. Saya ngelukis Gunung Rinjani persis seperti yang apa saya lakuin ini. Jadi di depan saya Gunung Rinjani, saya lukis benar-benar kayak mirip gitu ya. Saya sesuaikan kayak fotografis gitu, sesuai style saya gitu kan. Dan kebetulan di sana itu ada kayak villa gitu, tempat orang menginap. Teman. Di sana tiba-tiba datang bapak-bapak gitu, bapak-bapak datang ke Ya apa belakang ya? saya. Kadang itu aku kayak Sampai ngerasa beliau beliau bilang kayak tahu-tahu. beliau bilang kayak gini, wah mas bagus banget lukisannya gitu. Itu seolah-olah melihat kegiatan kayak gini tuh unik gitu. Yang kagetnya ternyata bapak-bapak ini bawa pasukan gitu. Dia manggil temannya dari dalam gitu, dari dalam villa itu. Ternyata mereka itu adalah eh, tim dari anggota BPK gitu, Badan Pengawas Keuangan di daerah saya gitu. Saya nggak expect gitu, ternyata ada orang besar nih ngelihat saya lagi ngelukis gitu kan. Saya nggak expect banget gitu. Ternyata saya divideoin di situ teman-teman. Saya divideoin, kemudian saya dibuatin story. Secara nggak langsung saya dapat marketing gratis, yang mana itu dilihat sama teman-teman mereka juga yang sefrekuensi. Jadi seperti itu. Padahal saya cuma ngelukis aja nih teman. Saya cuma ngelukis aja, kemudian tiba-tiba ada bapak-bapak teman-temannya juga itu ngontak saya gitu. Mas, saya minta kontaknya. Siapa tahu besok kita bakalan mesen lukisan di masnya untuk kantor kita. Katanya kayak gitu. Dan selang beberapa hari bener aja saya dikontak, saya dipesanin pesan lukisan kayak gitu, kayak commission gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kegiatan kayak gini ternyata saya nggak expect, saya nggak duga gitu. Yang yang mana saya cuma ngelukis saja, ngelihat pemandangan, saya ngelukis ngelakuin hobi saya, dan orang ngelihatnya unik. Kedua, saya dapat marketing gratis, yang mana orang-orang mempromosikan kegiatan saya gitu sambil ngetak IG saya. Kemudian ketiga, saya dapat relasi, saya dapat apa namanya project gitu. Padahal saya cuma ngelukis kayak gitu aja gitu. Kurang lebih unik sekali gitu waktu itu ya. Ya nggak, namanya nggak tahu kita rezeki atau kejadian-kejadian di luar nalar kita. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi asiknya kita bisa ngelukis kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini foto teman saya ini ngelukis di atas Bukit Pergasingan yang ada di Lombok Timur. Itu kita benar-benar bawa easel kayak gini itu di atas bukit. Jadi langsung ngelukis di sana panas-panasan. Pokoknya penuh effort banget.
Kira-kira gimana teman-teman? Makin tertarik pengen belajar ya? Coba tulis di kolom komentar. Itu teman-teman yang masih pemula di sini, coba tulis di kolom komentar. Tertarik pengen belajar ya? Keren ide plan R, tapi masih kurang percaya diri. Iya, nggak apa-apa. Jadi benar-benar belajar. Jadi ibaratnya yang saya apa namanya? Yang saya utarakan tadi, melukis dengan modal minim itu dimaksimalkan di ilmunya. Kuncinya rahasianya di ilmunya, teman. Ilmu itu yang akan menggerakkan badan kita, yang akan menggerakkan indera kita untuk membuat suatu masterpiece gitu. Oh, kamu habis ini kayak gini gini gini. Oh, kamu habis ini kayak gini gini gini. Itu apa? Karena ilmu gitu ya. Karena kita bertindak karena ilmu yang kita punya di dalam otak kita. Kayak gitu. Nah, makanya aku bikin Freeze Academy, Acrylic Landscape Painting Mastery. Jadi belajar melukis pemandangan dari nol banget, teman-teman. Pakai cat akrilik tepatnya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa pakai cat akrilik? Karena cat akrilik itu simple didapat, bisa didapat di toko alat tulis. Kemudian kedua, baunya nggak keras kayak cat minyak. Kemudian pengencernya pun pakai air doang, simple banget pokoknya. Kemudian warnanya pelakat, tebel banget. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di Freeze Academy diajarin apa aja? Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya mungkin ya. Jadi di sini kita akan belajar dari awal banget teman-teman. Jadi di awal itu saya tanamkan mindset sebelum belajar biar kalian nggak putus di tengah jalan. Yang mana teman-teman kalau belajar putus di tengah jalan itu kan sayang banget kan? Kayak gitu. Jadi perlu yang namanya mindset atau penanaman pola pikir dalam otak kita biar kita nggak sia-sia belajar ke depannya. Kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, pengenalan persiapan ruang kerja melukis. Kemudian ketiga, dasar-dasar cat akrilik itu kayak gimana. Kemudian cat akrilik itu intensitas airnya kayak gimana sih cara makainya biar warna blendingnya itu halus. Kemudian gimana cara pakai cat akrilik sampai cara pegang kuasnya pun saya ajarin gitu. Kemudian eh, penggunaan intensitas air dan teknik campur warnanya gimana. Gimana biar warnanya itu halus, nggak kayak burik gitu ya. Kemudian yang keenam, tips and trick ngambil foto referensi pemandangan alam. Di sini saya kasih basic fotografi landscape juga teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, langkah awal melukis yang realis itu pilih foto, pilih foto yang bagus. Nah, jadi basic fotografi ini kenapa saya kasih modul kayak gini? Karena teman-teman kalau pergi ke tempat-tempat bagus, yang mahal itu momen, teman-teman. Yang mahal itu momen. Makanya perlu kita abadikan dengan perangkat yang kita punya, entah itu AP dan seterusnya. Kita perlu mengabadikannya secara bagus gitu, jangan sampai kita miring-miring kayak gitu kan. Nah, yang mana ketika kita memfoto dengan bagus itu benefitnya banyak banget. Kalian bisa jadikan inspirasi buat melukis ke depannya, bisa mungkin jadi lukisan masterpiece ke depannya, teman-teman bisa pajang di dinding ruangan kalian, kemudian dikira kalian beli lukisan mahal-mahal padahal itu ada tanda tangan kalian di sana, kurang lebih kayak gitu. Saya soalnya pernah ngalamin kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, teman-teman bakalan belajar teori dan praktik buat sketsa lukisan pemandangan alam tuh kayak gimana. Yang kedelapan nih, percampuran warna cat akrilik ini banyak banget. Itu ada turunannya. Yang pertama ada value chrome warna itu kayak gimana, gelap terang warna itu gimana. Kemudian teknik layering, gimana cara menumpuk-numpuk warna yang bagus, yang benar. Itu kita ajarin semua. Yang 11 yaitu teknik color matching. Gimana kita bisa melukis, kita bisa peka terhadap objek alam yang kita lihat itu gimana caranya biar pas warnanya gitu. Ini kok lukisannya kayak warna orange sedikit tapi kok ada warna hijaunya, itu kita ajarin juga di dalam Freeze Academy. Color matching, color blending yang simple gimana. Kemudian teman-teman praktik melukis objek alam dari pegunungan, air dan langit, pepohonan dan vegetasi, dan seterusnya, finishing dan penyelesaian karya dan seterusnya, pokoknya banyak banget. Bahkan saya update terus materinya, nanti teman-teman bisa tanya teman-teman yang sudah join ke Freeze Academy, kurang lebih kayak gitu. Jadi di nomor 13, 14, 15 nih teman-teman praktik langsung gitu, praktik dari ilmu-ilmu teori yang sudah dipelajari sebelumnya gitu. Jadi value yang teman-teman dapetin yaitu 15 plus video modul yang bakalan terus diupdate. Ini terus diupdate, tanya aja teman-teman yang di batch pertama, angkatan pertama itu dapat terus update-annya gitu. Yang kedua yaitu live Q&A, teman-teman akan dibedah karya 1 kali seminggu, bahkan nggak bedah karya sekali seminggu. Setiap teman-teman posting karya kalian, pengen dinilai di grup, itu langsung saya kasih masukan, kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga, support system, komunitas eksklusif di WhatsApp. Teman-teman bakalan dapat itu semua. Yang keempat, bonus 100
plus foto referensi pemandangan alam. Ini saya foto sendiri, benar-benar saya foto sendiri. Saya nge-trip di Lombok, kemudian saya foto-fotoin sesuai ilmu fotografi saya. Kemudian saya kasih grading dengan Adobe Lightroom. Itu teman-teman dapat 100 plus foto, itu bebas teman-teman pakai buat wallpaper, buat story lah dan seterusnya, asalkan nggak diperjualbelikan. Yang kelima ini sebenarnya bonus 4 full video mini kelas melukis pemandangan alam. Itu ada melukis pemandangan sunset, kemudian pemandangan pagi hari, kemudian ada pemandangan Raja Ampat dan seterusnya, ada 4 pokoknya. Itu teman-teman sudah dapetin semua gitu kalau kalian join Freeze Academy. Jadi total value yang teman-teman dapetin tuh 3 juta sebenarnya. Tapi tenang aja, kalau kalian benar-benar pengen join Freeze Academy di batch kelima ini di bulan September ini, bahkan kalian nggak perlu bayar segitu, separuhnya pun nggak. Jadi ini harga penawaran khusus buat kalian yang join grup Freeze Academy, webinarnya 499.000 teman-teman. Tapi karena teman-teman ikutin webinar ini sampai habis, karena teman-teman antusias sampai akhir, harga untuk yang join ini benar-benar saya turunin jadi kayak batch pertama itu 199.000. Teman-teman cuma bayar sekali udah dapat semua benefitnya. Jadi dapetin semua updatean materi terus-menerus gitu. Untuk peserta Freeze Academy batch kelima bulan September ini, kalau teman-teman ngambil kesempatan emas ini kapan lagi gitu kan? Teman-teman bisa upgrade skill teman-teman dalam berkarya gitu. Pakai kode diskon September, nanti link check out-nya bisa saya kirim di grup WhatsApp. Jadi teman-teman kalau beneran pengen join, pengen ikutan bareng teman-teman 70 teman-teman yang sudah join Freeze Academy, langsung aja komen di chat sana. Jadi ini saya bakalan kirim um, linknya kalau teman-teman beneran join. Ini benar-beneran saya malah ngerasa kayak ini rugi banget. Saya jujur aja, ini saya buat modulnya itu sejak September tahun lalu, jadi udah setahunan. Itu benar-benar dapetin cuman harga segini. Ini cuman harga 2 kali mini kelas saya doang gitu teman-teman. Ini saya malah ngerasa sumpah ini gila banget kayaknya saya pribadi. Kayak gitu saya ngerasa benar-benar gimana, tapi ini kesempatan emas, makanya saya kasih bonus ke teman-teman semua biar teman-teman bisa belajar bareng teman-teman yang sudah ikut join Freeze Academy, kurang lebih kayak gitu teman. Oke, tertarik banget. Oke, semuanya banyak bilang tertarik. Anything, semua problem teman-teman, dari percampuran warna, kemudian detailing semuanya, itu bisa banget teman-teman. Pokoknya diarahkan banget. Jadi grup itu tujuannya kita lacak progresnya di situ teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa aktif gitu di grup itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ikutin link di grup WhatsApp saya sudah kirim ya. Teman-teman sudah eh, bisa check out di sana. Pakai kode diskon September. Itu teman-teman bisa potongan 300.000. Sumpah ini murah banget, serius. Itu sampai Mas Ronald yang bilang murah banget. Mas Ronald bilang murah banget. Coba saya nggak habis pikir sampai harga segini tuh, coba murah banget nih. Bahkan di luar sana itu kurs kayak gini tuh harganya sampai jutaan bahkan. Seriusan, saya nggak bohong. Itu kelasnya via apa? Ini kelasnya via online ya. Jadi kelasnya itu berupa modul rekaman ya, Mbak. Jadi benar-benar bisa ditonton, bisa diikutin kapanpun ada waktu. Jadi bukan secara online. Jadi benar-benar di situ saya ngajarin step by step perlahan-lahan dari nol banget. Bahkan sampai megang kuasnya pun saya ajarin gitu. Itu kelasnya berapa lama, Kak? Boleh tahu? Ini kelasnya insya Allah selamanya ya. Jadi teman-teman bisa akses selamanya. Pokoknya teman-teman sudah bayar kayak gini udah dapat semuanya. Makanya saya bilang saya ngerasa kayak rugi banget sih sebenarnya. Kayak gitu teman-teman. Nah ini kalau teman-teman mau ngambil kesempatan ini, teman-teman bisa cek di grup, itu saya sudah kirim linknya kalau teman-teman mau check out. Dan sekarang saya akan bakalan eh, interview salah satu atau salah dua peserta Freeze Academy, apa yang dia udah rasain gitu ya, biar teman-teman semakin paham gitu apa sih yang dipelajarin di sana gitu ya. Coba saya baca dulu kolom chat ya. Berarti pembelajaran secara video ya Kak, bukan pembelajaran. Iya benar. Jadi fleksibel banget. Teman, ibaratnya teman-teman cuma beli video doang gitu. Dan videonya itu pun
lengkap banget. Saya nggak skip-skip gitu, kayak benar-benar dari awal banget, dari cara pegang kuasnya, cara penekanan kuasnya kayak gimana. Itu makanya teman-teman ntar lihat karya teman-teman yang sudah join itu kayak gimana gitu. Apakah ada kelas rutin terjadwal, takut terbentur dan ada biasanya. Jadi kita kadang kita agendakan gitu ya, kayak live Q&A di Zoom kayak gini. Jadi fleksibel banget. Ini kelasnya bukan kayak kelas Zoom gitu yang live Zoom gitu. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar fleksibel. Jadi teman-teman kalau udah join itu kapanpun teman-teman bisa akses gitu. Mau belajar kapanpun bisa banget. Mau weekend dan seterusnya. Oh, oke Kak, baik. Ini benar murah banget. Aku dulu pernah belajar. Iya, satu kali pertama 200.000 kalau kalian privat. Ini kalian udah dapat semuanya. Makanya saya ngerasa, aduh rugi banget sumpah. Mau dong, moga berkah, pengen belajar. Oke, bisa cek di grup ya. Jadi saya sudah kirim pendaftaran Freeze Academy-nya di sana. Jadi teman-teman tinggal check out aja sesuai arahan saya di sana ya. Kita bisa dapat berapa modul Kak? Ada 15 plus modul, bahkan sekarang sampai 20-an. Dari diskon ini sudah dapat paket lengkap. Iya benar, sudah semuanya, bahkan sama komunitasnya, sama sama wih, semuanya teman-teman dapat. Kadang saya juga ngadain lomba seperti feed saya sebelumnya. Itu saya ngadain lomba, saya kasih lukisan saya gratis ke teman-teman yang sudah join. Sekarang saya pengen ajak Mas Rano. Di sini ada Mas Rano nggak? Halo Mas Rano, Halo, halo. kedengeran nggak? Dengar, dengar. Oke, nah ini salah satu peserta Freeze Academy nih. Kita mau boleh boleh interview dikit nggak Mas? Boleh, Mas Boleh. Riz. Nah, ini Boleh. teman-teman kalau nggak percaya nih, ini tanya aja Mas Rano. Nah, kita kepoin yuk. Ini teman-teman bisa lihat ini karyanya Mas Rano ini. Tuh, dari yang kayak flat gini bisa lukis kayak gini kan, wow banget gitu. Coba ceritain dong transformasi skillnya dari sebelum join kelas tuh kayak gimana sih Mas? Kayak dari awal struggle dari warna dan seterusnya atau apa? Atau memang sudah punya basic melukis sebelumnya Mas? Kayak gimana? Eh, Sebelumnya perkenalan dulu ya, Mas Riz ya. Iya, iya. Saya dari Sumatera Utara, Tapanuli Selatan tepatnya. Oke. Kebetulan saya tinggal di perkebunan ini, Mas. Agak pelosok sebenarnya. Oh gitu. Iya, terus gimana Mas? Nah, di sini kan di Tapsel ini banyak tempat-tempat yang memang bagus ya, kayak yang kemarin Hmm. saya post ya, air terjun, ada Iya, danau juga, ada iya benar-benar. banyak sebenarnya. Nah, Iya. jadi awalnya itu ya pengen nuangkan apa yang saya foto itu ke dalam bentuk lukisan itu. Oh Simple gitu. sebenarnya. I see, benar-benar. Nah, mulai jadi mulai dari kecil itu memang memang kepengen gitu Mas, dari pengen pengen supaya apa yang saya foto atau apa yang saya lihat itu saya tuangkan dalam lukisan. Jadi sebenarnya Nah, ini kayak mimpi sebenarnya, mimpi yang udah jadi kenyataan sebenarnya Mas. wah keren keren. Oke oke. Berarti Nah, iya, terus ya Mas, gimana? ya Mas. Lanjut lanjut lanjut. Nah, jadi yang sebelah kiri ini lukisan dulu ini itu pakai cat Moilek ingat ya. Oh yang mau Moilek relax saya tahu. iya, tapi dicampur biang warna. Oh gitu. Ah, itu di triplek itu. Itu oke oke. Yang penting mulai aja gitu kan? Iya, itu random banget itu lukisan itu. Ya. Nggak tahu sejarahnya itu gimana. Pokoknya saya buat lukisan aja itu kan. Oke Bunga-bunganya oke. terus random kayak abstrak tapi gimana ya? Oke oke oke, I see. Terus gimana progres belajarnya di Freeze Academy Mas kira-kira? Di Freeze Academy saya Iya. jujur Mas ya, banyak yang saya dapatkan ya. Banyak banyak sekali ya. Saya sebenarnya dari awal eh, nggak nyangka bakal menarik ini di grup ini ya, gitu kan. Iya ya. Artinya orang-orang juga saya kasih kan, Iya benar. terus saling support juga kan. Iya Jadi benar. ya awalnya ya saya coba-coba kan yang pertama waktu itu melukis sunset kalau nggak salah ya. Hmm. Sama saya praktek itu kan. Iya. Saya lihat tuh videonya sampai saya Hmm. download itu sampai berapa giga itu mah. Karena itu full banget ya, full video itu. Iya, karena kan kalau kalau pakai kuota kan kadang kan jaringan kan putus-putus tuh. Benar, Kadang benar. saya akali tuh Mas, saya download di kantor tuh kan, baru saya bawa pulang kan. Di rumah saya lihat kan. Praktek di rumah gitu ya. Iya, awalnya saya Hmm. lihat kayaknya
memang progresnya ketika saya melukis itu karena ada videonya, jadi Iya, bisa gitu. diulang-ulang. Bisa diulang-ulang ya. Iya, Jadi lebih fleksibel gitu kan. uh, Iya, emang yang paling sulit saya rasa sih sampai sekarang itu kalau color matching ya istilahnya Mas ya. iya, color matching. Itu yang paling mungkin seru saya ya. Iya, benar. Kalau yang lain kan udah Mas jelasin tuh cara nguasnya, terus Iya, gimana notol-notolnya, terus cara benar. blendingnya. Jadi menurut saya yang paling menarik ini ketika menemukan warna yang pas dengan aslinya itu Iya, challenge banget itu. iya, benar-benar. Nah, itu berarti kita masuk ke poin ketiga ya. Apa benar peralatan yang mahal itu otomatis lukisan kita jadi bagus? Kira-kira menurut Mas Rano gimana? Enggak Mas. Ini Enggak. ini yang saya pakai nih ya jujur ya, saya Nah, jelaskan iya. ya. Ini Ini sebenarnya teman-teman perhatiin. ini ini yang sebelah kanan lukisan ini ini media yang dipakai ini kain ini Mas, kain keras yang saya beli di toko kain terdekat. Waduh, keren juga ya. Karena di sini susah kan pas beneran, ya kan? Oh gitu ya ya. Nah, kalau mau beli kanvas mesti per roll kan, biasanya 150 atau pernah juga saya beli kan, tapi kalau udah habis. Gitu. Jadi terlalu aktif kan Mas, habis kanvasnya kan. Jadi saya mikir juga bahan yang lebih murah juga, yang gampang dapatnya inilah Mas. I Ini see, I see. saya dasari pakai cat Moilek. Kebetulan ada yang sisa kan. Moilek cat tembok itu kan Mas. Saya dasari, baru yang kuas memang sebelumnya saya juga hobi lukis juga Mas. Iya. Kan kuas yang lama itu Mas, kuas bekas malahan itu. Karena saya lihat Mas Riz kuasnya kuas. Iya, saya Kuasnya. bahkan banyak yang nanya itu saya pakai kuas apa aja. Padahal saya cuma pakai 3 kuas aja sebenarnya. Kayak gitu. Jadi yang saya posting itu emang itu yang saya pakai Mas kuasnya dan catnya Iya, juga itu. benar, I see, I see. Uh, Oke, kita gimana? Iya Mas. Nah, sekarang kita lanjut poin keempat ya. Nah, kira-kira apa yang Mas Rano rasain setelah bisa tahu cara ngelukis landscape itu? Kayak misalkan lebih percaya diri atau apa gitu kira-kira yang setelah dirasain udah punya skillnya nih gitu. Yang pertama pede Mas, ngerasa lebih pede ya. Iya. Karena apapun ceritanya karya sendiri, ya kan. Iya, Apapun benar. hasilnya sekarang karya sendiri. Jadi Benar. apapun itu ya pede aja walaupun mungkin orang memandang cuma seperti ini. Kan Benar, effortnya benar. banget itu Mas ya. Benar. Memang ada juga sih yang kadang-kadang malah kadang yang merendahkan kadang teman-teman sendiri juga. Tapi ada juga yang memang memuji kan karena nggak semua orang suka seni Mas kadang. Iya, benar sih, Jadi benar. kita pede aja ya kan ini kan buatan sendiri jadi mesti bangga sama buatan sendiri. Apapun Benar. hasilnya mesti bangga sama buatan sendiri. Benar banget. Oke, thank you ya Mas Rano. Itu dia kita bisa lihat ya teman-teman penuturan Mas Rano. Tadi ada yang mau spill materi nih ya. Saya kasih lihat ya materinya apa aja. Saya spill sedikit ya, biar teman-teman tahu apa aja materinya. Oke, sebentar saya keluar sebentar. Di sini saya masuk dulu, misalkan saya stop sharing dulu. Oke, sebentar. Kita spill materi ya. Sebenarnya materinya sama aja tadi. Ya ada 15 itu. Cuma di sini bakalan saya kasih lebih apa ya? Saya kasih lihat langsung lebih detail gitu ya. Di sini saya cari dulu Freeze Academy. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebentar. Sebentar. Di sini, oke. Nah, jadi ini teman-teman. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini kita ya warm welcome, kemudian mindset juga, kemudian ada pengenalan material. Jadi benar-benar diajarin gimana materialnya dan seterusnya. Ini sudah saya jelaskan di sini semuanya. Itu benar-benar kayak dari nol banget. Dasar-dasarnya gimana, cat akrilik gimana. Nah, ini udah saya semuanya kayak tadi kayak penuturannya Mas Rano. Jadi di sini kita belajar gimana cara blendingnya juga, kemudian konsep dasarnya dari tips and trick mengambil foto pemandangan itu kayak gimana. Kemudian ada teori juga buat sketsanya gimana gitu. Ini benar-benar supaya langka banget.
Nah, ini ada teknik grid juga kayak gitu. Percampuran warna di sini ada value chrome warna. Ya benar-benar dari nol banget teman-teman belajar di sini. Kemudian ada value chrome warna yang mana gelap terang warna itu kayak gimana sih. Kemudian teknik layering, di mana kita bisa menimpa-nimpa warna itu bisa kelihatan lebih realistis itu gimana gitu kan. Ada color matching, gimana kita bisa ngambil warna palet-palet warna yang ada di alam kayak gitu. Nah ini Mas ada yang nanya, kayaknya apa namanya Om Rano? Apa namanya ya? Kain Beda-beda. belaju ya kayaknya, kain belaju ya. Bukan, kalau belacu kan tipis tuh. Oke, I see. Dia yang buat ini biasa kan lapisan dalam ini, kalau kera baju itu Mas kan ada lapisan Oh dalam ya ya ya, dalam. I Ah, see. itu dia Benar, yang saya ya pakai. ya. Hmm, Eh, Oke, oke. Nah, ini dia materinya juga teman-teman. Ada praktek membuat imprimatura, materi highlight, materi melukis anatomi pepohonan. Ini juga updatean materi, ini bonus 100 foto, video melukis pemandangan, ini 1, 2, 3, 4, full semua. Jadi kebanyak banget semua. Jadi kayak saya ngerasa kayak rugi banget ya kalau harganya segini gitu kan. Kalau teman-teman mau check out langsung aja di grup WA saya sudah sediakan. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman bebas mau nanya apapun, silahkan bisa bertanya ya. Silahkan bisa di kolom chat ataupun langsung buka mic juga nggak apa-apa, bebas banget. Jadi teman-teman Kak, bisa izin. tanyakan. Silahkan ada yang mau nanya nggak? Kak, saya mau nanya, Oke, silahkan Mbak Akilah, kalau silahkan. pertanyaannya ada batasnya atau nggak ada, Kak? Nanyanya, Batas apa? batas Pendaftarannya. pertanyaan. Pertanyaannya bebas saja. Jadi kita manfaatkan sisa waktu yang ada untuk ini, untuk tanya Oh, jawab. kalau Gimana? kelas yang Kakak tawarkan itu tuh udah diskon tuh udah termasuk paket itu, Kak. Iya, itu udah semuanya malah. Itu udah dapat semuanya. Itu tanya Mas Rano itu. Dia cuma bayar sekali doang, nggak ada bayaran per bulan. Jadi cuman Oh, sekali doang udah dapat semuanya. saya kaget itu loh Mas, 199.000 ya. Iya, Murah banget. murah banget sebenarnya, serius. Apakah pernah berjualan lukisan secara online? Jika pernah di platform. Nanti kita jawab ini ya Kak Nurul. Jadi saya kembali ke Mbak Akilah. Gimana mau ditanyain? tapi kalau misalnya ada tugas itu bakalan ada deadline-nya gitu atau nggak ada deadline, Kak, kalau ikut kelas? Nggak ada dong. Jadi bebas Oh, banget, fleksibel. Kapanpun teman-teman mau praktek itu bisa banget. Jadi teman-teman bisa belajar kapanpun, deadline. Yang penting teman-teman bisa eh, memanajemen sendiri waktunya gimana. Jadi yang penting teman-teman praktek biar kalian nggak sia-sia gitu kalau join kelasnya. Kurang lebih kayak gitu. oh. Oke, Kak, aku mau nanya, kalau Kakak kan sebagai konten kreator yang di bidang seni nih, Kak. Kan Ya, di Indonesia, maksudnya jarang yang ada konten kreator di seni. Kalau menurut Kakak tuh ada kesulitan sendiri nggak? Kan Kakak udah konten dari 2016 ya, Kak. iya. Oke. Jadi, Kesulitannya oke. Jadi kesulitannya pasti setiap bidang itu pasti ada kesulitannya. Terutama kalau di bidang melukis saya pribadi tuh ngerasain kesulitan kayak dari konsistensi ya. Konsisten. Apapun teman-teman sedang perjuangkan itu konsisten tuh pasti salah satu alasan yang bikin kita jadi problem lah dalam setiap bidang yang kita kejar gitu ya. Itu yang pertama konsistensi. Yang kedua itu di editing sih. Kesulitannya tuh di editing konten, yang mana kita harus konsisten konten kan, perlu juga editingnya gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi benar-benar ini ya, benar-benar banyak sekali sebenarnya yang menjadi eh, problem saya pribadi ketika konten. Kemudian yang ketiga yaitu kadang sering jengkel juga. Kenapa jengkel? Karena kayak gini, biasanya ada beberapa mungkin teman-teman yang nggak baca mungkin ya agak nyimak konten saya yang sering menanyakan catnya pakai cat apa Kak, padahal di situ sudah jelas banget cat akrilik merek Meris dan Vitek kayak gitu, tapi ternyata banyak yang nggak baca gitu, malah nggak nyimak konten saya gitu. Jadi benar-benar itu, jadi kurang lebih kayak gitu, kayak gitulah kurang lebih.
Terus kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kak Faris, ditanya boleh? Oke, oke, silakan. Tadi Mbak Akila udah selesai ya? Aku masih ada lagi sih, Kak. Oke, sebentar ya Mbak Naila. Naila. Sebentar. Silakan, gimana? Silakan, ditanyakan. Halo? Ada kalau mau nanya sekarang Mbak Naila. Silakan. Oke Kak, izin sebelumnya aku dari Batubara, Sumut Medan. Aku ingin nanya, gimana sih cara Kak Faris ngatasin art block? Karena kita tuh sering banget kayak ketika kita mau ngelukis, tapi kita nggak tahu mau ngelukis apa dan nggak tahu idenya apa gitu. Oke, sebentar. Eh, jadi gini, art block itu, art block atau kayak penurunan semangat untuk berkarya, itu biasanya terjadi karena kita tidak memiliki teman yang sejalan. That's why komunitas itu penting. Tanya Mas Rano tadi, kenapa dia semangat untuk berkarya? Karena di komunitas Freeze Academy itu hampir tiap hari atau setidaknya seminggu pasti ada yang ngirim karya gitu. Setiap teman-teman yang ngirim karya itu ada semangat tersendiri. Wah, dia kok bisa kayak gini? Saya pengen juga kayak gitu dong. Modulnya ini di mana dong? Kayak gitu. Jadi benar-benar suportif. Wah, ini keren banget ini. Jangan lupa share di IG ya, share di IG story kayak gini gini gini. Nanti kita saling saling menginspirasi satu sama lain. Jadi itu pentingnya kita memiliki komunitas yang sejalan. Karena apa? Karena kita ngerasa nggak berjalan sendiri di jalan ini gitu, jalan untuk berkarya dan seterusnya. That's why pentingnya sebuah komunitas yang sefrekuensi gitu, yang satu hobi lah, yang satu apa namanya, yang satu tujuan dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu mengatasi art block. Oke Kak Faris, aku ada pertanyaan kedua. Oke, Eh, silakan. itu untuk pakai akrilik, biasanya aku tuh pertama kali pakai itu catnya tuh merek Tesla. Kalau misalnya Kak Faris tuh kan Meris. Jadi menurut Kak Ya, Faris lebih baik pakai cat Tesla atau Meris? Karena kan ya, menurut pengalaman aku cat Tesla itu lebih cepat keringnya ya, daripada lain gitu. ya, oke. Kalau saya pribadi, saya belum pernah pakai cat Tesla, tapi saya pribadi lebih suka Meris ya. Kenapa? Karena Meris ini saya juga banyak kenal relasi gitu teman-teman seniman yang lebih senior daripada saya itu ada juga yang pakai Tesla, ada juga pakai Meris. Cuma mereka itu biasanya kalau Tesla itu beli yang nyetok gitu. Dan memang benar kata mbaknya itu memang Tesla itu cepat banget kering. Jadi memang untuk ngeblok itu enak banget pakai Tesla, enak banget pakai Tesla ngeblok yang area yang besar gitu, area yang gede itu enak banget pakai Tesla. Tapi ketika untuk detailing bisa pakai Meris yang mungkin eh, waktu keringnya itu lebih fleksibel. Tapi kayak gitu. Jadi Meris itu pigmen warnanya itu lebih fleksibel lah. Kalau Tesla itu mungkin bagi saya pribadi itu kayak lebih keras gitu sih. Menurut saya pribadi ya. Iya Kurang sih lebih Kak, kayak gitu. selama ini aku pakai Tesla itu kayak pas detailingnya itu dia lebih susah buat nyampur ke warna lainnya gitu. Jadi nggak matching gitu, agak susah. Oh gitu. Oke, sebentar ya. Sebentar saya chat dulu teman-teman di grup ya. Em, Kemudian struggle-nya apa lagi? Struggle-nya aku kayak misalnya aku gambar pemandangan gitu kan Kak. Ya, Nanti aku rasa nih kayak udah bener gitu sketsanya. Ternyata pas udah jadi kayak oke, ya Allah nih kayak mereng ke sini atau aku terlalu oke, eh, oke. gitu ambil itunya itu kayak mana gitu Kak ngatasinnya karena Kak kita kayak kadang udah ngerasa kayak itu bener pas jadi kayak kita lihat lagi Ya, itu salah gitu. Terus kita oke, mau oke, nimpa lagi takut nggak bisa ketimpa lagi gitu. oke, oke. Ya, I see, I see. Ya, sebenarnya cat akrilik itu nggak harus terlalu khawatir ya, karena bisa ditimpa lagi gitu. Nah, itu ada teknik layering juga namanya itu. Jadi kita nimpa itu nggak asal nimpa gitu. Kalau lebih kayak gitu. Eh, Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Enggak Kak, makasih. Itu aja. Oke, itu aja ya. Nah, sekarang saya beralih ke teman-teman yang di chat ya, kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan buat Mas Rano ini pakai kain keras didasari mawilek, catnya pakai apa? Akrilik merek apa katanya itu. Dari Mas Juragan Erwan.
Halo tadi apa tadi Mas? Kain ya? Iya, kain Kain. chatnya pakai apa katanya? Oh, chatnya pakai pakai yang Meris. Ada juga Sakura sih yang lama itu udah kalau nggak salah udah 3 tahunan itu chat itu Hmm, baru saya pakai lagi. Yang warna putih chatnya Sakura. Kebetulan waktu itu kan nggak pernah hmm, online sih kan Mas. oke, oke. Belinya offline yang Sakura. Yang online saya beli Meris karena murah kan. Terus dia Oke. kecil-kecil kan, lebih gampang dia. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya, Mas Juragan Erwan jawabannya. Kemudian saya lanjut ya, biar waktunya cepat ya. Apakah pernah berjualan lukisan secara online? Jika pernah, di platform apa? Dan apakah pernah berjualan ke luar negeri? Nah, untuk berjualan lukisan, ini biasanya saya pakai di Instagram ya, teman. Memang kalau lukisan itu, ibaratnya itu PSL ya, barang susah laku. Karena lukisan itu mahal gitu kan, yang mana hanya kalangan tertentu aja yang beli, kayak orang yang ekonomi menengah ke atas. Tapi pengalaman saya pribadi itu banyak yang beli lukisan saya itu dari DM Instagram sih, karena saya konsisten tiap hari atau posting gitu ya, posting tiap minggu tuh ada aja saya posting di Freeze Art waktu itu ada aja yang mau beli gitu, kayak gitu. Kemudian saya juga posting di grup Facebook kayak grup pecinta lukisan pemandangan gitu, itu saya juga banyak dapat klien di sana gitu. Di sana itu isinya ada kolektor seni, pokoknya orang-orang yang seniman dan juga kolektor seni, kurang lebih kayak gitu. Tapi apakah pernah berjualan ke luar negeri? Saya belum pernah jualan ke luar negeri karena yang pertama, ketika kita berjualan di luar negeri, itu biasanya ada beberapa regulasi, teman-teman. Ada beberapa regulasi. Contohnya pernah teman saya itu dia dia cuman ngelukis di gouache, padahal pakai cat gouache, itu pakai kertas watercolor, bahkan itu dia jual satu piecesnya itu 1 juta. Satu lembar itu 1 juta dia jual, serius itu laku ternyata kalau di luar negeri, kalau kita paham marketnya, kalau kita paham siapa target orang yang mau beli lukisan kita gitu. Satu pieces itu dia jual $70. $70 itu sekitarnya 1 jutaan lah. Kalau nggak salah itu dibeli sama orang Paraguay, ada orang Meksiko juga, saya lihat story-nya itu dia kirim pakai pos Indonesia. Cuma ketika itu kendalanya dia kasih tahu saya itu, yaitu ada regulasinya. Misalkan dia packaging lukisannya itu pakai bunga kering. Nah, ada di beberapa negara itu tidak membolehkan bunga kering untuk masuk jadi paketannya, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk mengantisipasi adanya penyelundupan narkoba dan seterusnya, mungkin seperti itu ya kurang lebih. Jadi kita perlu perhatikan regulasi di setiap negara itu apa aja barang-barang yang nggak boleh masuk ke sana. Jadi ribetnya seperti itu, teman-teman. Yang kedua yaitu ribetnya di pembayaran. Nah, teman-teman harus punya credit card atau kartu Genius yang mana itu bisa memprovide transaksi luar negeri, transaksi internasional. Nah, itu penting banget teman-teman perhatikan juga. Misalkan apalagi kalau sekarang itu ada namanya platform Etsy. Seperti itu. Yang ketiga, minusnya yaitu misalkan kita jual di platform Etsy ya. Kalau kita jual di platform Etsy yang memang dia apa namanya memprovide penjualan karya seni gitu ya, karya-karya tangan, karya kriya, itu biasanya dia ngambil persenannya tuh agak banyak. Jadi kita sebagai seller itu dapatnya dikit gitu teman-teman. Jadi nggak enaknya seperti itu. Jadi jualan kalau ke luar negeri itu kurang enak kalau dari Indonesia. Tapi ketika kita misalkan dari domisili di Australia misalkan, itu lebih enak karena apa? Karena beda regulasi di sana. Kemudian taxnya beda, pajaknya beda, kemudian pengirimannya juga beda, kemudian pembayarannya, alat pembayarannya dan seterusnya itu lebih enak atau lebih fleksibel di luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau di kebetulan saya pernah juga nyoba akun Etsy dan beberapa teman saya juga pernah. Itu apalagi kalau di Indonesia itu sering disuspend akunnya. Suspend itu artinya akunnya itu sering diblokir gitu. Padahal saldo di akun itu masih banyak, tapi tiba-tiba diblokir aja gitu. Karena mungkin Indonesia kayak dianaktirikan mungkin dari platform itu, saya kurang tahu jelasnya seperti apa. Tapi banyak yang seller-seller di Etsy itu kayak ngambek gitu, males jualan di Etsy lagi. Lebih enak jualan di platform atau website sendiri, kurang lebih seperti itu. Cuma minusnya kalau kita punya website sendiri itu kita harus bayar hosting, kita harus bayar domain, dan masih banyak perintilan lainnya yang harus kita kelola secara mandiri, kurang lebih kayak gitu sih. Begitu ya Kak Nurul, semoga bisa dipahami. Kemudian saya lanjut,
Kak, aku Leni dari Sukabumi, izin bertanya, semisal kita join dan jadi alumni, kita masih bisa untuk nanya-nanya kan? Bisa banget dong, sampai sekarang teman-teman di grup itu nanya semua, teman-teman semuanya itu kayak benar-benar udah ini, benar-benar udah dapat semuanya gitu ya. Teman-teman tanya aja Mas Rano itu. Konsultasi sampai setengah malam pun tak jabanin serius. Asal kan belum tidur gitu ya. Siap, siap. Ya, benar kan? Nah, kemudian selanjutnya Kak Faris, terima kasih ilmunya, keren banget, public speakingnya tertata banget, semoga berkah Kak. Oke, terima kasih Kak Rara ya, thank you banget udah join, semoga bermanfaat ya. Ternyata merek chat ngaruh ya. Saya selama ini pakai chat random aja, bisa juga pakai chat random, asalkan apa? Asalkan ilmunya tadi teman-teman. Ilmu itu benar-benar penting banget untuk apa ya? Jadi panduan kita untuk bertindak. Malah begitu, kayak gitu. Makanya saya bilang, it's about man behind the gun. Siapa orang di balik pistol ini gitu. Teman-teman tahu kasus kisah viral itu yang Olimpiade eh, nembak itu yang Turki yang kayak gini tuh. Dia kan nggak pakai kayak kacamata, dia nggak pakai ini kan banyak memenya itu, banyak video lucunya. Dia pakai nggak pakai kacamata, cuman kayak gini doang. Terus dia malah dapat silver gitu. Karena apa? Karena dia jam terbang ya ilmunya udah banyak gitu. Bukan berarti orang yang pakai ngekeran kayak gitu nggak bagus ya. Tapi dari situ kita bisa lihat dia kayak confident, dia percaya diri. Karena apa? Karena ilmu yang sudah dia lakukan selama beberapa waktu gitu. Repetisi pelatihan, repetisi praktek itu penting banget. Makanya pengalaman itu jadi guru terbaik kalau teman-teman pengen master di suatu bidang tertentu. Asalkan teman-teman jangan jadi kutu loncat yang baru belajar ini sebentar, pindah bosan kayak gini, pindah belajar masak misalkan dan terus. Harus kita konsisten perlahan-lahan. Nggak apa-apa 1% per hari itu lebih bagus. Yang penting konsisten daripada 50% per hari tapi kedepannya udah nggak belajar lagi. Jadi kayak gitu. Kak, gimana cara nuangin apa yang ada di dalam imajinasi kita ke kertas? Saya selalu ingin melukis apa yang saya lihat, tapi sulit ditiru karena hanya bisa hitam putih. Nah, itu sebenarnya itu tadi, praktek itu tadi. Ketika kita bisa praktek, itu bakalan gampang kita mengimajinasikannya, menuangkannya dalam bahasa visual berupa entah itu warna dan seterusnya di media di sekitar. Aku pakai cat VTech, bagus nggak Kak? Bagus. Saya pakai cat VTech Kak Erna. Saya pakai cat VTech serius. Bahkan lukisan saya yang gede itu pernah saya buat story, itu saya buat pakai cat VTech. Jadi alhamdulillah itu warnanya juga pekat, pigmen warnanya cukup bagus dan banyak dipakai sama seniman-seniman senior yang saya kenal. Kayak gitu. Kak, kalau mahir di bidang lukis, setahun buat belajar ngelukis bakalan maksimal nggak Kak? Dalam waktu setahun aja, tapi rutinitas latihan melukis setiap hari. Dan kakak ada kesulitan juga nggak pas beradaptasi di cetak akrilik sendiri? Soalnya aku belum bisa beradaptasi. Pastinya ada peningkatan. Karena apa? Karena ini kan kasusnya rutinitas latihan melukis setiap hari. Begitulah yang saya lakukan di tahun 2016, teman-teman. Ibaratnya di course ini, di kelas Freeze Academy ini, teman-teman tinggal apa ya? Tinggal skip kesalahan saya zaman dulu. Jadi saya pernah jatuh di lubang ini. Teman-teman saya kasih tahu lubangnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa langsung lompat ke apa namanya ke goals yang teman-teman mau, yaitu jago melukis misalkan. Biar teman-teman nggak jatuh di lubang yang sama. Misalkan dulu saya pernah salah milih varnish, saya akan kasih tahu di kelasnya kayak gini. Jangan beli varnish ini ya, jangan beli kuas ini ya. Dia mungkin lemnya nggak kuat dan seterusnya. Jadi benar-benar dibimbing kayak gitu. Dan kakak ada kesulitan nggak pas beradaptasi di cat akrilik? Pasti kita pernah melalui itu. Tapi di kelas ini teman-teman belajar langsung gitu. Yang sudah saya lalui itu saya sudah kasih tahu di sini gitu. Makasih banyak Kak Faris, konten kreator ramah. Makasih. Bahkan aku yang bukan membernya jadi balas ya. Begitulah. Saya senang banget sharing kayak gini teman-teman. Wah, terima kasih. Oke, ini banyak yang ini ya. Setuju banget dengan konsep ilmunya Mas. Iya, benar banget. Kak, aku mau nanya, saya kan buka jasa lukis, tapi masih sepi klien. Gimana cara klien yang banyak? Padahal saya buka jasa sketsa. Nah, ini kalau mau buka jasa itu harus tahu kliennya. Nah, ini teman-teman bisa belajar di Mas Ronald. Nah, ini ada Mas Ronald nih. Kira-kira Mas Ronald masih on nggak ya? Halo Dia Mas sedang mau Faris. belajar nih jasa lukis ini. Kliennya sepi nih. Kira-kira gimana Mas? Nah, ini Mas Ronald nih artis
lukis juga ini, teman-teman bisa belajar juga. Eh, Mana ya tulis kamera saja kayaknya? ininya, akun IG-nya Ronald Artis, teman-teman bisa 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 follow IG-nya. Ini cakep banget sih lukisannya, unik. Teman-teman bisa belajar di sana, belajar bisnis juga, dapat relasi dari situ. Oke, Iya. gimana Jadi Mas mau Ronald? ngebantu ini ya, jawab pertanyaan dari Andi ya. Iya, Pertanyaan Andi ya, kalau untuk sketsa hitam putih, menurut saya sih kita perlu tampil berbeda ya, karena menurut saya orang yang jual jasa media pensil itu cukup banyak dan mungkin orang juga memikirkan dari sisi keawetannya mungkin ya kan kalau kalau di pensil kan mungkin gampang pudar kalau kena tangan gitu. Terus kira-kira kualitasnya seperti apa? Jadi mungkin kita harus berpikir dari sisi value yang unik gitu buat customernya. Sebagai gambaran kalau dari saya kan punya jasa lukis wajah media glitter. Jadi iya. jadi memang kita pakai media yang unik gitu karena media yang unik dan banyak yang minat, yang niruin juga banyak gitu. Jadi mungkin kalau buat Kak Andi, saran saya coba eksplorasi dan mencoba media yang mungkin kira-kira dari sisi komersial bisa lebih menjual Nah, gitu. keren banget itu jawabannya Mas Ronald ya. Thank you Mas Ronald udah Iya, bantu jawab di sini. iya, Nah, thank you. oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya usahain buat nanya jawabin teman-teman sekalian. Mungkin sampai em, jam 9 ya, jam 9 malam. Jadi kita akan tutup lagi 10 menitan. Sekarang kita akan lanjut. Sering seperti kehilangan jejak ketika garis sketsa dengan pensil ditimpa cat akrilik sehingga hasil akhir agak melenceng dari referensi Kak. Iya, saya pernah juga kayak gitu. Yang penting teman-teman praktek aja. Nanti teman-teman secara nggak langsung itu bakalan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah teman-teman lalui. Yang mana kesalahan itu memang harus dilalui kayak gitu untuk mencapai suatu goals tertentu gitu. Apakah kakak juga suka ngelukis dengan hasil karya yang ada makna dan moral yang lebih berpesan juga kak? Dan dari segi estetika visual gambarnya kak, kalau menurut kakak belajar cat air itu berapa? Nah, yang pertama, saya juga suka banget yang ada maknanya, karya yang ada maknanya, yang memang bercerita di situ, yang ngasih kita hikmah gitu ya. Saya lebih kalau lukisan kayak gitu lebih ke apa ya, lebih ke khusyuk sih ngelihatnya, kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut kakak belajar cat air itu berapa lama? Tergantung individu kalian masing-masing. Tergantung metode belajar kalian. Kalau kalian belajar langsung praktek, otomatis semakin cepat teman-teman praktek, semakin cepat teman-teman paham mekanismenya gimana gitu. Makanya belajar, praktek, evaluasi. Seperti itulah siklusnya kalau belajar teman-teman. Kalau teman-teman cuma belajar doang, cuma paham di kepala aja, tapi nggak teman-teman aplikasikan, teman nggak ngalamin ilmu itu, maka sulit akan bisa paham kurang lebih kayak gitu. Kakak pernah ngelukis pakai pensil warna? Kalau iya, pensil warna merek apa yang bagus? Paling bagus sih Prismacolor atau enggak Pitt Pencil atau enggak ini Faber-Castell Pitt Pencils. Nah, itu paling bagus sih. Tapi kalau untuk yang affordable bisa pakai Faber-Castell yang biasa. Kak, aku mau tanya. Oh, ini udah. Oke, mungkin udah semua ya yang jawab. Kak, kalau boleh tahu hal apanya kakak tertarik terjun di bidang seni rupa? Nah, sebenarnya saya tertarik karena tadi itu waktu waktu itu saya cuma hobi menggambar gara-gara eh, pengen jadi pilot gitu. Jadi dream saya itu saya visualisasikan dalam bentuk gambar itu. Wah, ini saya lagi naik pesawat nih, saya gambarin. Secara nggak langsung saya memvisualisasikan cita-cita saya lewat gambar-gambar itu. Bahkan kertas kantor bapak saya itu habis saya gambarin. Itu belakang kertas kantor bapak saya habis saya gambarin dari situ. Dari situ dari repetisi saya menggambar itu, dari pengulangan yang berkali-kali itu, malah membawa saya ke path atau jalan yang lain gitu, malah ke gambar ini saya diarahkan jalannya gitu. Karena apa? Karena repetisi itu tadi. Sama kayak teman-teman misalkan sering main badminton nih, tiba-tiba aja teman-teman jago terus dipuji sama teman lainnya. Secara nggak langsung dalam benak teman-teman pasti pengen jadi atlet, pengen lebih jago lagi, pengen seterusnya seperti itu gitu.
Karena apa? Karena pengulangan atau repetisi tadi. Makanya penting banget teman-teman ketika pengen sesuatu itu banyakin aja pengulangannya, banyakin aja prakteknya di sana. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ini ada lagi. Kak boleh tahu hal apa? Oh ini udah. Bang saya mau belajar tapi saya nemu style berbeda yang saya suka. Kayak aliran monet gitu. Dan gimana caranya mengubah ilmu atau yang abang share menjadi aliran lukisan yang berbeda dari aliran lukisan Bang. Saya sebenarnya ada peserta yang namanya Mbak Dewi. Dia itu ngelukis naturalis kayak saya. Detail. Cuma dia itu pakai teknik mirip monet. Jadi brush strokes atau goresan kuasnya itu mirip seperti lukisan monet ya. Teman-teman bisa lihat ini mana lukisannya ya. Saya ulang lagi ya di sini kayaknya. Nah ini teman-teman bisa lihat yang ini Gunung Perahu yang ini, yang kiri ini lukisannya dia. Jadi dia itu pakai cat yang tebel gitu teman-teman. Catnya tebel terus dikuasin secara tegas. Jadi dia buat stylenya sendiri gitu. Padahal tetap masuk di dalam ranah lukisan naturalis yang realis. Tapi kayak gitu. Jadi bisa banget kita kreatif dalam aliran naturalis ini gitu. Jadi it's okay. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan ilmu yang saya sampaikan. Lebih seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sudah jam 8.54 ya, WIB. Oke, di sini ada yang nanya lagi. Untuk orang yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal seni rupa, apakah bisa mendapatkan sertifikat sebagai pengajar seni rupa melukis? Saya kurang tahu ya kalau ini. Kalau untuk sertifikat sebagai pengajar seni rupa, setahu saya juga lulusan pendidikan seni rupa BTW. Karena makanya saya passion saya memang ngajar gitu teman. Sebenarnya saya jadi guru gitu. Jadi memang kalau pengen untuk sertifikat sebagai pengajar seni rupa ya memang harus melalui pendidikan formal akademik gitu dari perguruan tinggi dan seterusnya. Lebih kayak gitu. Tapi kalau teman-teman pengen buka misalkan kayak kursus mengajar seni rupa di sanggar, itu kan banyak banget tuh seniman-seniman otodidak yang langsung buka sanggar gitu karena dia sering misalkan menjajakan lukisannya di Car Free Day atau di tempat publik sehingga dia ditahu sama orang banyak dan pengen orang-orang itu belajar melukis di dia gitu kan bisa aja dia buka sanggar melukis dan dia sebagai pengajar di sana. Cuma untuk sertifikat ini kan butuh yang namanya pihak berwenang. Contohnya seperti dari instansi pendidikan kayak gitu. Kalau saya pribadi kan saya dari pendidikan seni rupa. Saya jadi lulusan pendidikan seni rupa. Saya dapat dari sertifikat dari perguruan tinggi saya kayak gitu. Nah ini ada jawaban dari Mas Rano. Tidak harus punya background pendidikan. Nah benar, cukup passion mengajar dan kualitas portofolio itu udah benar-benar mendukung banget. Makanya saya bilang maksimalkan sosial media yang teman-teman punya. Di situ share inspirasi sebanyak mungkin. Yang penting itu kebaikan, it's okay gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan sosial media ini luas banget gitu. Kakak, apakah tahapan belajar pakai cat air itu beda-beda dan tergantung sama catnya juga? Iya beda-beda. Next bakalan saya buka kelas untuk cat air, tapi mungkin tahun depan lah. Nanti saya akan umumkan di di akun saya mungkin. Kalau lukisan abstrak itu seperti apa? Ya lukisan yang acak gitu ya, kayak gitu. Kalau saya mau kasih kayaknya nggak cukup waktunya. Kayak watercolor juga beda ya Kak. Belajarnya juga akrilik. Benar. Kakak, apakah kakak tertarik melukis abstrak? Iya, tertarik juga sebenarnya. Saya pengen buat abstrak yang memiliki kayak alur gitu, kayak flow gitu. Ada sih style-stylenya kayak sutra gitu abstraknya. Jadi tapi belum saya fokuskan ke sana. Saya masih ke tahapan melukis naturalis ini aja sih. Kak, tips buat blending warna supaya match antara warna dasar dan detailing. Itu ada saya bahas semua di kelas. Intinya singkatnya itu kalau warna dasar dan detailing itu caranya yaitu kita bisa sipitin mata, kita lihat warna dasarnya seperti apa, kemudian kita identifikasi warna yang senada dengannya. Misalkan warna birunya. Warna birunya ini kayak ada biru dongker, berarti kita tambahin sedikit warna hitam misalkan, biar jadi warna biru dongker sedikit. Oh, tapi ternyata setelah kita kuasin warnanya itu terlalu gelap, tambahin lagi warna putih. Jadi benar-benar satu persatu kita cocok-cocokin nih sama palet warna yang ada di foto referensi kita. Kemudian detailingnya juga kayak gitu, kita bisa pakai kuas yang lebih kecil untuk detailing di
objek-objek tertentu. Kayak gitu kurang lebih Kak Erna. Oke, saya pernah mengajar di salah satu sekolah negeri, tetapi terbentur sertifikat pengajar seni. Iya, benar banget. Ini memang kalau sekolah negeri itu butuh namanya sertifikat, eh, jadi ini ya, sertifikasi guru ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin biar lebih ini aja sih, lebih formal aja, kurang lebih kayak gitu. Biar lebih kredibel aja. Ilmu kita ini sesuai dengan kurikulum pendidikan nggak ya? Lebih seperti itu, biar nggak kayak mungkin dalam tanda kutip, biar nggak ilmunya itu hanya ilmu jalanan aja. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin biar lebih profesional mungkin. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, saya setuju banget sama Mas Ronald tadi yang Mas Ronald katakan itu yang penting kita punya passion, kemudian portofolio kita itu bagus gitu kan. Sebenarnya bisa aja. Sebenarnya kayak saya pribadi kan saya ngajar di online seperti ini, dari teman-teman semua banyak yang ikut. Baik lagi buat tebelin detail kecil-kecil buat tebelin bagian gambar. Iya, pastinya ada kesulitan. Untuk orang yang tidak pernah mengikuti, apakah bisa mengajarkan? Oh, ini udah tadi. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini udah jam 8.59 ya, WIB. Jadi, thank you banget buat teman-teman yang sudah ikut webinar ini. Jadi kelasnya, kelas Freeze Academy yang sudah saya jelaskan tadi itu masih buka ya sampai tanggal 10 itu vouchernya itu sampai belum hangus ya kalau teman-teman mau ikutan itu terbuka lebar. Jadi ini kesempatan emas buat teman-teman semua buat bergabung. Tadi kan penuturannya Mas Rano itu dapetin banyak benefit banget. Cuman bayar di awal aja udah dapetin semuanya kayak gitu. Jadi malah saya ngerasa rugi banget gitu ya. Ngebuka harga seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya ngerasa ini adalah suatu kesempatan emas ngasih ilmu ke teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman ada yang nge-story atau ngefoto tadi ketika webinar, silahkan bisa tag saya di Instagram gitu ya. Mungkin biar ada teman yang lain bisa terinspirasi juga untuk ikut ke dalam Freeze Academy ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua.